Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita membahas materi dari reaksi redoks dan elektrokimia yang terakhir, yaitu mengenai hukum Faraday dan korosi atau perkaratan. Jadi ini adalah video keempat di materi reaksi redoks dan elektrokimia. Baik, yang kita bahas adalah hukum Faraday. Hukum Faraday ini dipakai untuk menghitung kuantitas hasil dari proses elektrolisis. Jadi ketika elektrolisis, kemarin kita bahas reaksi-reaksinya bahwa di elektrolisis akan dihasilkan massa zat padatan, kemudian ada volume gas dan lain sebagainya. Nah, berapa jumlahnya itu dihitung dengan hukum Faraday. Ada dua hukum Faraday yang dipakai dalam materi ini. Yang pertama adalah hukum Faraday 1. Bunyinya adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi semakin lama proses elektrolisis itu, semakin banyak listrik yang dipakai, maka massa zat yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, jumlah muatan listrik itu sama dengan hasil kali dari kuat arus kali waktu. Jadi berapa arus yang dialirkan dan berapa lama pengerjaan elektrolisisnya. Jadi dengan kata lain, disimpulannya adalah massa berbanding lurus dengan kuat arus dan waktu. Itu menurut hukum Faraday 1. Semakin banyak listrik yang dialirkan dan semakin lama prosesnya, maka massanya juga semakin banyak. Kemudian hukum Faraday 2 bunyinya adalah massa zat yang dibebaskan pada proses elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Massa ekivalen itu adalah AR, massa atom relatif, dibagi dengan muatannya. Jadi bilangan oksidasinya atau tingkat oksidasinya. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menghasilkan persamaan G sama dengan K dikalikan I dikalikan T dikalikan massa ekivalen. Faraday menemukan bahwa besarnya K adalah 1 dibagi 96.500. Sehingga persamaan gabungan tadi dapat diganti penulisannya menjadi G sama dengan I kali T dibagi 96.500 dikalikan ME. Nah, ME-nya ini adalah AR, massa atom relatif, dibagi dengan bilox atau bilangan oksidasi. Nah, stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik itu adalah aliran elektron. Jadi arus listrik itu adalah elektron yang mengalir melalui kawat penghantar. Muatan listrik dari 1 mol elektron adalah 96.500 kolom. Jumlah muatan dari 1 mol elektron ini sama dengan tetapan Faraday atau 1 Faraday. Kesimpulannya adalah 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Nah, menghitung mol elektron itu adalah I kali T dibagi dengan 96.500. Itu adalah mol elektronnya. Nah, contohnya larutan AgNO3 dengan ArAg 108 di elektrolisis dialiri arus listrik sebesar 10 ampere selama 1 jam. Berapakah massa logam perak yang diendapkan? Dari soal diperoleh data AR-nya Ag adalah 108. Kemudian massa ekivalennya Ag, massa ekivalen ini diperoleh dari AR dibagi bilox. AgNO3, Ag di sini muatannya atau biloxnya adalah plus 1, jadi membentuk Ag plus. Jadi massa ekivalennya adalah 108 dibagi 1 sama dengan 108. Kuat arusnya adalah 10 ampere. Waktu elektrolisisnya selama 1 jam. Nah, 1 jam itu kalau dikonversi sama dengan 3.600 detik. Berapakah massa Ag yang dihasilkan? Berdasarkan tadi bahwa menghitung massanya adalah I kali T 10 kali 3.600 dikalikan AR dikalikan massa ekivalen 108 dibagi dengan 96.500. Maka massa Ag yang dihasilkan adalah 40,3 gram. Ini kurang satuan, jadi yang benar adalah 40,3 gram. Nah, penggunaan istilah, kalau di sini tadi digunakan G,
di sini digunakan G, gram untuk menyatakan massa, maka dapat juga diganti dengan W. Jadi pada hakikatnya W dan G ini adalah besaran yang sama, yang sama-sama menyatakan berat. Jadi ada yang menyatakannya G, ada yang menyatakannya W. Ini hanya masalah lambang. Yang jelas peletakannya kalau di depan ini adalah massa, W atau G, berat. Kemudian contoh penggunaan elektrolisis dalam industri. Nah, tadi elektrolisis ini erat kaitannya dengan hukum Faraday. Elektrolisis ini dapat digunakan dalam 3 bidang industri, yaitu produksi zat, pemurnian logam, serta penyepuhan. Produksi zat, banyak zat kimia dibuat melalui elektrolisis. Nah, ternyata banyak zat kimia itu yang dihasilkannya atau diproduksinya melalui reaksi elektrolisis. Contohnya adalah logam-logam alkali. Logam-logam alkali ini adalah logam-logam di golongan 1A, magnesium, aluminium, fluorin, klorin, NaOH, kemudian natrium hipoklorit, NaClO, dan hidrogen peroksida. Nah, zat-zat penting ini ternyata salah satu proses produksinya melalui proses elektrolisis. Kemudian pemurnian logam, contohnya adalah tembaga. Jadi kalau kita menambang tembaga yang dihasilkan masih tembaga yang belum murni, tembaga yang masih kotor. Nah, untuk memurnikan tembaga maka melalui proses elektrolisis. Yang ketiga yang paling sering banyak digunakan adalah untuk penyepuhan. Jadi elektrolisis adalah dasar dari dilakukannya electroplating atau penyepuhan. Penyepuhan adalah melapisi logam dengan logam yang lain. Tujuannya untuk melindungi permukaan logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Misalnya perhiasan yang emas disepuh dengan perhiasan perak disepuh dengan emas, maka dalamnya adalah perak tapi lapisan luarnya adalah lapisan emas. Nah, itu prinsip yang dipakai adalah prinsipnya elektrolisis. Kemudian korosi atau perkaratan. Nah, perkaratan ini adalah contoh dari reaksi redoks. Kalau kalian sering melihat logam yang berkarat, nah ternyata logam itu sedang mengalami reaksi redoks. Pengertiannya di situ ditulis, korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi pada umumnya korosi ini adalah reaksi redoks yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki karena bisa merusak logam. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan udara atau oksigen mengalami reduksi. Jadi pada proses perkaratan atau korosi, logam ini bereaksi dengan oksigen yang berasal dari udara. Logamnya itu oksidasi, sementara oksigennya itu mengalami reduksi. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Oke, sama ya, jadi besinya teroksidasi sehingga berkarat. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu yang berlaku sebagai katoda, di mana oksigennya tereduksi. Oke, intinya sama. Nah, cara-cara untuk mencegah perkaratan atau mencegah korosi, yang pertama adalah dicat. Ini yang cara paling sederhana. Biasanya untuk menghindari korosi atau perkaratan, kita mengecat logam-logam yang ada di sekitar rumah kita, seperti misalnya contohnya jembatan, pagar, rel, dan lain sebagainya. Cat menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. Jadi cat itu fungsinya untuk menutup kontak antara logam dengan udara. Jadi biar logamnya tidak langsung bersentuhan dengan udara. Cara yang kedua yaitu dengan melumuri dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Sama fungsinya, oli itu mencegah kontak atau mencegah hubungan antara besi dan air. Jadi biar besinya tidak kontak langsung dengan airnya, maka ditutup dengan oli. Kemudian yang ketiga, cara untuk mencegah korosi adalah dibalut dengan plastik. Jadi dilapisi dengan plastik besinya. Misalnya rak piring, keranjang sepeda, dan lain sebagainya. Nah, sama fungsinya, jadi plastik fungsinya juga untuk menutup kontak langsung antara besi dengan udara dan uap air. Kemudian ini yang lebih dalam, cara untuk mencegah korosi yaitu dengan tin plating, lapisan dengan timah.
Contohnya adalah pada kaleng kemasan biskuit, kaleng kemasan susu. Nah, itu sebetulnya terbuat dari besi tapi dilapisi dengan timah. Kemudian yang kelima, cara pelapisannya dilapisi dengan seng atau namanya adalah galvanisasi. Contohnya yaitu pada pipa besi, tiang telepon, badan mobil, kemudian berbagai peralatan lain yang bisa dilapisi dengan seng. Kemudian ada chromium plating, yaitu dengan perlapisan dengan kromium. Kemudian yang terakhir dengan pengorbanan adoda atau sacrificial protection. Oke. Demikian pembahasan saya mengenai hukum Faraday dan korosi. Semoga bermanfaat. Silakan banyak-banyak membaca dan menambah info dari sumber-sumber yang lain untuk memperkaya wawasan kalian mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.